Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semeru Farrozi Avianto dari kelas TO 6B NRP 09200439 akan membuat video EAS Praktikum Interfacing dan Telemetri. Oke, yang pertama-tama yaitu peran saya pada tim PBL KR Sri. Peran saya pada tim PBL KR Sri ini sendiri adalah sebagai divisi elektrik. Divisi elektrik pada tim robot KR Sri ini memiliki peran yang krusial dalam merancang, membangun, dan memelihara aspek elektronik dari robot. Peran kita penting dalam memastikan sistem elektrik robot berfungsi dengan baik, aman, dan efisien. Berikut adalah beberapa peran utama saya sebagai divisi elektrik pada tim PPL KR Sri. Yaitu yang pertama, membantu dalam perancangan sistem elektrik pada robot. Divisi elektrik bertanggung jawab untuk merancang dan memilih komponen elektronik yang sesuai untuk robot KR Sri. Kami harus mempertimbangkan faktor seperti daya, keandalan, dan ukuran komponen agar sesuai dengan kebutuhan robot. Lalu yang kedua, membantu dalam pembuatan dan perakitan sistem elektrik pada robot. Kita juga merakit dan memasang semua rangkaian elektronik pada robot KR Sri. Ini mencakup soldering atau pengelasan, penempatan komponen pada PCB, dan penanganan perangkat elektronik lainnya. Lalu membantu integrasi sensor dan aktuator. Divisi elektrik bertanggung jawab untuk mengintegrasikan sensor dan aktuator dengan sistem elektrik robot. Kita juga memastikan bahwa sensor dan aktuator terhubung dengan benar ke microcontroller atau modul kendali lainnya. Lalu selanjutnya, pengaturan sistem tenaga. Divisi ini memastikan bahwa robot memiliki sistem tenaga yang tepat, baik melalui baterai, daya listrik, atau sumber energi lainnya. Mereka juga harus memperhitungkan konsumsi daya robot dan memilih sumber daya yang sesuai untuk memastikan operasi yang optimal. Lalu selanjutnya, pemrograman dan kendali elektronik. Selain merancang dan merakit sistem elektrik, divisi elektrik juga terlibat dalam pemrograman dan pengendalian elektronik. Mereka memastikan bahwa semua komponen elektronik berfungsi dengan sesuai dengan keinginan. Misalnya, memprogram microcontroller atau controller lainnya untuk mengontrol aktuator berdasarkan input dari sensor. Lalu selanjutnya, membantu dalam perbaikan sistem elektrik pada robot. Setelah robot selesai dibangun, divisi elektrik melakukan uji fungsi dan mengidentifikasi masalah atau kegagalan dalam sistem elektrik. Mereka bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak atau bermasalah. Terus selanjutnya, minggu puncak aktivitas tim PBL KR Sri. Yang pertama, puncak aktivitas yang saya alami adalah pada 2 minggu sebelum lomba regional. Karena pada saat itu, tim inti KR Sri sedang melakukan banyak trial dan mengharuskan tim PPL KR Sri untuk membantu mereka agar proses trial berlangsung dengan baik dan cepat. Lalu yang kedua, pada 2 minggu sebelum lomba nasional juga merupakan puncak aktivitas tim PPL KR Sri. Karena pada saat itu tim inti robot KSRI melakukan persiapan untuk perlombaan tingkat nasional dan tim inti ini juga sedang melakukan banyak trial dan melakukan modifikasi pada bagian kepala robot agar kepala robot tim KSRI ini bisa berputar dan memudahkan untuk melakukan proses pengambilan korban. Lalu yang selanjutnya, komunikasi serial yang digunakan pada tim PPL KR Sri. Komunikasi serial pada robot KR Sri adalah cara robot berkomunikasi dengan perangkat atau sistem lainnya menggunakan protokol komunikasi serial. Dalam konteks robot KR Sri, komunikasi serial sering digunakan untuk mengirim dan menerima data antara robot dan operator manusia, robot dengan robot lainnya, atau robot dengan sensor dan aktuator lainnya.
untuk komunikasi serial yang dipakai yaitu pertama UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter. UART adalah komponen perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan komunikasi serial. Protokol UART bekerja secara asinkron, yang berarti data dikirim dalam bentuk bit-bit yang tidak teratur. Ini adalah metode komunikasi yang umum digunakan pada mikrokontroler dan modul komunikasi serial. Lalu yang kedua ada I2C atau Inter-Integrated Circuit. I2C adalah protokol komunikasi serial yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam sistem yang sudah terintegrasi. I2C memungkinkan banyak perangkat berbagai jalur komunikasi yang sama dengan menggunakan alamat unik. Lalu yang ketiga ada RS-232 atau Recommended Standard 232. RS-232 adalah protokol komunikasi serial yang populer digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer dengan perangkat lainnya. Dalam kasus robot KSRI ini, RS-232 dapat digunakan untuk menghubungkan robot dengan komputer atau sistem kontrol operasional. Lalu yang keempat ada RS-485. Agak mirip dengan RS-232. RS-485 adalah protokol komunikasi serial yang lebih canggih daripada RS-232. Ini memungkinkan komunikasi antara beberapa perangkat dalam jaringan dengan jarak yang lebih jauh. RS-485 sering digunakan dalam skenario di mana beberapa robot perlu berkomunikasi satu sama lain atau dengan pangkalan operasional. Lalu yang kelima ada SPI atau Serial Peripheral Interface. SPI adalah protokol komunikasi serial yang digunakan untuk transfer data antara perangkat master dan slave. SPI sering digunakan untuk menghubungkan mikrokontroler dengan sensor dan aktuator di robot. Oke, selanjutnya komunikasi Modbus. Modbus adalah protokol komunikasi serial yang digunakan untuk mentransmisikan data antara perangkat elektronik dalam jaringan. Protokol Modbus memiliki beberapa varian, termasuk Modbus RTU atau Remote Terminal Unit dan Modbus TCP atau Transmission Control Protocol. Modbus RTU adalah implementasi protokol Modbus yang berbasis mode transmisi serial seperti RS-232 atau RS-485. Sedangkan Modbus TCP adalah implementasi yang berbasis TCP/IP. Modbus menggunakan metode komunikasi master-slave, di mana satu perangkat bertindak sebagai master dan perangkat lainnya berfungsi sebagai slave. Perangkat master bertanggung jawab untuk memulai pertukaran data dengan perangkat slave. Perangkat slave akan menunggu perintah dari perangkat master dan akan menanggapi permintaan tersebut dengan data yang sesuai. Lalu saya akan menjelaskan fitur dari layanan IoT open source yaitu Blink. Itu yang pertama, aplikasi mobile berbasis GUI. Blink menyediakan aplikasi mobile untuk platform Android dan iOS yang memiliki antarmuka pengguna berbasis GUI atau Graphical User Interface. Pengguna dapat dengan mudah membuat antarmuka yang menarik dan mudah digunakan untuk mengontrol perangkat IoT atau mendapatkan data dari sensor. Lalu yang kedua, mendukung berbagai mikrokontroler. Blink kompatibel dengan berbagai mikrokontroler populer seperti Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32, Particle, dan sebagainya. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam memilih platform hardware yang sesuai dengan proyek IoT yang sedang dikembangkan. Lalu yang ketiga, komunikasi via internet. Blink menggunakan koneksi internet untuk menghubungkan perangkat IoT dengan aplikasi mobile. Ini memungkinkan pengontrolan jarak jauh dan pemantauan data dari mana saja selama perangkat terhubung ke internet. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.